wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujat, para habaib, wabil khusus orang tua saya, guru saya, al-mukarram, Bapak Ustaz Al-Mukhlis, Al-Mukarram wal-Muhtaram, Bapak Ustaz Dana, Al-Mukarram Al-Habib Muhammad. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, yang mudah-mudahan dalam setiap langkahnya bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sepatutnya kita membacakan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan, sehingga kita sampai pada bulan yang penuh dimuliakan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa juga marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah jadikan beliau menjadi suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebutlah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita tahu bahwa dalam sebulan suci Ramadan ada suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan ternyata ibadah yang diwajibkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan adalah ibadah puasa. Pak, Bu, ada berapa baris? Banyak. Alhamdulillah. Yang bertahan ibu-ibu nih, sampai ke belakang mau. Oh, ibu-ibu bertahan terus. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak alhamdulillah nggak kalah jauh. Ya, makin lama makin alhamdulillah. Biasa, Pak. Kalau ditanya sama anaknya, Bunda, Ayah, kita di bulan suci Ramadan diwajibkan berpuasa. Apa sih itu puasa? Maka bapak dan ibu harus bisa memberikan jawaban kepada anak kita. Kenapa? Karena ibu adalah al-madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Madrasah, tempat sekolah yang paling utama. Maka kalau ditanya oleh anak ibu, ditanya sama anak bapak, apa yang dimaksud dengan puasa? Maka katakan kepada mereka, as-saumu imsak. As-saumu lughatan imsak. Yang namanya puasa secara bahasa itu artinya menahan. Lalu secara istilah, apa itu puasa? Imsakun anil mubattiri, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Dari kapan? Dari bentuk subuh. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Namun kalau kita mau mengkaji lebih dalam, ternyata puasa itu Bapak, Ibu, itu bukan hanya sekedar kewajiban buat kita, melainkan puasa itu adalah sebuah latihan, imtihanu alaina, latihan buat diri kita. Latihan apa? Menahan. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, bukan hanya menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, tetapi lebih dari itu adalah menahan hawa nafsu. Dituliskan di dalam kitab Duratun Nasihin karya Imam Sibawayh.
dikisahkan bahwa lamma khalaqtu aqla, ketika Allah menciptakan yang namanya akal, Allah perintahkan kepada akal, ya akal, kemarilah engkau, maka akal pun menghadap datang kepada Allah. Setelah datang kepada Allah, Allah katakan kepada akal, ya akal, man anta wa man ana, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka jawab akal dengan tegas adalah anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jelas di sini bahwa akal merupakan contoh hamba Allah yang taat kepada Tuhannya. Setelah Allah menciptakan akal, kemudian Allah menciptakan yang namanya nafsu. Ketika Allah menciptakan namanya nafsu, setelah jadi kun jadilah nafsu, maka Allah katakan kepada nafsu, ya nafsu, kemarilah engkau, menghadaplah engkau kepadaku. Maka ba'adbaro, nafsu malah membelakangi Allah. Tidak hanya itu, kemudian Allah katakan kepada nafsu, ya nafsu, man ana wa man anta, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka jawab nafsu adalah ana, anta. Saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Ternyata ketika Allah menciptakan nafsu tidak mengakui bahwa dia adalah makhluk Allah. Dia tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Ini merupakan contoh daripada makhluk Allah yang durhaka kepada Allah. Maka setelah Allah mengetahui jawaban dari nafsu, Allah katakan kepada nafsu, masuklah engkau ke dalam neraka. Allah masukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Allah keluarkan lagi. Setelah Allah keluarkan lagi, Allah tanya lagi, Allah beri kesempatan lagi kepada nafsu, man ana wa man anta, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka jawab nafsu adalah ana wa anta. 2 kali ditanya, jawabannya sama seperti yang pertama kan? Ini durhaka banget nih. Kalau orang Betawi bilang ngaoncong, kalau orang Serang bilang dusun, kalau orang Sunda bilangnya apa orang Sunda? Ya begitu. Kenyang, degong, ya. Terang, optimal. Lamun Sunda juga terang. Nah, lamun Jawa mah ayo. Ya. Jadi ketika ditanya man anta wa man ana, jawabannya sama. Saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Kemudian Allah masukkan ke dalam neraka Ju. Apa itu neraka Ju? Neraka kelaparan. Ketika Allah masukkan ke dalam neraka kelaparan selama 100 tahun, masuk oe, teriak, memberontak, gak kuat. Ketika dikeluarkan dari neraka Ju, neraka kelaparan, baru ditanya sama Allah, man ana wa man anta, siapakah engkau dan siapakah aku? Baru dijawab oleh nafsu, ana abduka wa anta rabbi, atau anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Jadi tujuan Allah memerintahkan kita untuk puasa bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, lebih dari itu adalah untuk melatih diri kita untuk memanage yang namanya kita punya nafsu. Karena nafsu apa? Nggak bisa dihilangkan, Pak. Manusia kalau nggak ada nafsu enak kagak? Kagak bakalan jadi ini kalau nggak ada nafsu mah. Ya, kalau kagak ada nafsu mah kagak bakalan ya. Ya, nafsu itu nggak bisa dihilangin. Kenapa? Karena nafsu itu adalah bagian dari hidup kita. Kita pengen sukses, itu merupakan bagian dari nafsu. Kita pengen bahagia, itu juga ada nafsunya. Cuma bisa dimanage. Bukan menghilangkan nafsu, tetapi mengendalikan nafsu. Berapa nih? Wah, udah lewat 2 menit. Untuk kuliah 7 menit, bukan kuliah 10 menit. Jangan. Besok ada lagi. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.